Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu toko. BNN Kabupaten Sleman. Halo Sobat BNN, dimanapun teman-teman berada. Kali ini kembali Sidak Teko, siaran mendadak ketemu tokoh. Di episode yang ke-23 ini kita sudah berbagai macam tokoh yang kita sidak ya. Kita sidak sebagai mendadak. Kalau dari kemarin-kemarin banyak tokoh-tokoh yang senior-senior. Ini kita hampir kayak di episode yang ke-22. Ini kita sekarang bersama dengan dari kalangan pendidikan ya bro ya. Ya. Yora. Dijawab. Dari kampus yo, dari lingkungan kampus yo. Dari lingkungan kampus, dari dunia pendidikan. Siapa beliau? Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi, tetap di Sidak Teko BNN Kabupaten Sleman. Siaran mendadak ketemu tokoh. Oke. Nah, kita sudah ini menyidak ya kita ya. Betul ya? Tapi di rumah. Menyidak tapi di rumah kita ya. Jadi kita menyidak juga sekaligus ini dapat apa? Ada yang datang ke sini nih kebetulan berkunjung ke BNN Kabupaten Sleman. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Halo Mbak. Halo Pak D. Salam sehat. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Oke, War on Drug for Humanity. Kita kok wis nganu banget yo. Lancar banget yo. Wis hafal yo. Apa wis ada hubungan sebelumnya dengan BNN? Tim? Oh, wis sudah pemanasan. Sudah di ospek ya? Sudah di ospek ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman kreatif dari BNN Kabupaten Sleman ini. Nah, kita kenalan dulu nih dengan Ratu. Ibu apa Mbak iki ya enak? Ini apa ya? Mbak yang ya? jelas bukan Mas. Oh, yang jelas bukan Mas ya? Yang jelas bukan Mas. Ya, Mbak wae yo, Mbak enggak apa-apa ya. Oke, Pak D siap. Ya, oke, yo. Ya tak Mbak karo aku Pak D. Wis ora masalah. Ora masalah ya, ora masalah. Mbak Ratu. Iya, betul. Ratu Langit. Ratu Matahari. Namanya? Iya, makanya Serius? panas ini. Serius? Serius. Sesuai KTP. Sesuai KTP Iya. namanya Ratu Ratu Matahari. Mbak Noket mau kok ya kemerahnya sih ya Bu ya. Ratu ora ben-ben lho iki ratu lho iki seorang ratu. Ratu Matahari. Ratu Matahari meneh lak ya medeni to iki. Panas. Waduh ya Allah. Mbak Ratu Iya. Gimana? sebagai staf pengajar. Iya, di Peminatan Kesehatan Reproduksi, Oh, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Iya. Universitas Kesehatan. Di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Iya, betul. Apa sih kuwi? Apa? Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas namanya apa? Kesehatan, iya. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat itu kalau dulu orang mengiranya tuh dokter ya, tapi dia bukan. Bukan ya, Jadi beda kami ya. iya, jadi fokus kami adalah di tindakan preventif, pencegahan dan promotif. Jadi mempromosikan, memberikan promosi kesehatan kepada Pencegahan terhadap apa penyakit. gimana? Oh, penyakit ya. Pencegahan, ya, Hampir pencegahan. sama dengan kita ya. Kalau kita pencegah penyalahgunaan narkoba, iya. Ya di itu sini juga salah satu dari programnya kita juga, Kesmas. Jadi dari situ ya melakukan pencegahan terhadap penyakit yang mungkin bisa disebabkan dari penyalahgunaan narkoba. Itu tadi, oke. Pak D, begitu. Ya. Ada berapa apa jenenge nek Ada fakultas prodi ya. Prodinya, Kalau di program Fakultas studinya Kesehatan itu? Masyarakat itu kita punya 3 prodi. Yang pertama itu S1 Kesehatan Masyarakat. S1 Kesehatan Ya, Masyarakat. kemudian S2 MKM, Manajemen Kesehatan Masyarakat, kemudian S1 Gizi. S1 Gizi. Iya. Oke, berarti ini kita mau perdalam lagi yang kesehatan masyarakat ini ya, yang S1 Kesehatan Masyarakat. Ye. Mbak Ratu sebelumnya Mbak Ratu mau Jogja apa? Kok jenenge Ratu iki? Ratu tapi bukan Hemas. Oh, Ratu tapi bukan nih, Mas. Tapi bukan Hemas. Alon-alon loh, Ratu tapi bukan. Alon-alon. Asli di Jogja? Enggak, saya di Madiun, Jawa Timur. Oh. Tapi sudah diakuisisi menjadi penduduk Sleman. Sleman. Iya. Oh, suami mau Sleman. Suami orang Sleman. Nanti mau Jawa Timur ya?
Madiun. Madiun. Madiun Kota Pecel. Tonggomu, Bro. Pecel Madiun. Kowe Madiun. Oh, Magetan. Kowe ndi? Kowe Malang. Si. Mbak Citra iki ndi? Ngawi. Oh, kene ana telu lho, Jawa Timur nganu, Mbak Ratu. Ya, oke. Ngawi, Malang, Magetan. Magetan. Kuwi cedhak kabeh ngono. Iya, Magetan. Kaya Magetan nganu, ini, kaya Mas. Sleman Godean ngono kuwi. Oh lah ya Poncol munggah Sarangan. Berarti Oh, ado. 1 jam. Atau ning Malang Neng Malang tambah ado meneh ya. Iya. Bayangan kuwi kaya ning Sleman ning Bantul ngono lho. Ora ya, aku ora tau tekan Jauh, kono. jauh, Mbok jauh, sesuk aku jauh. dijak dono to, Bro? Ya, oke. Oh, ado Mangkat. ya. Asli Jawa Timur ya. Jawa Timur. Sudah lama di Jogja. Berarti 2019. 2019. Dari 2019. 2019 itu sudah langsung jadi staf pengajar di Enggak, saya jadi staf pengajar itu 9 tahun yang lalu. Oh, 9 tahun yang lalu. Iya, ya. terus menikah 2019. Oh, Iya. menikah 2019. Ya. Suami orang Sleman gitu Orang ya Sleman. di Mbak Ratu. Iya. Iki apa ya, aku rada bingung iki. Iki mau dapat bocoran sih dari teman-teman kreatif itu kan dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini kan beberapa mahasiswanya nih Iya. magang nih Iya, di betul, di BNN. betul. Oh toh? Iya, Di BNN. ngerusui. Ora leng ngrusui. Apa korelasine antara kesehatan masyarakat karo narkoba lah? Iya. Maksudnya ning BNN narkoba kuwi apa kuwi? Itu piye kuwi? Gathuke piye nek cara Hubungannya ya Pak Dia. cara basaku ya wong Jawa ya. Heeh to. Leng gathuk-gathuke piye kuwi? Cocok loh. Nah, ngono kuwi. Jadi itu kan tadi ya Pak Dia seperti yang saya sampaikan bahwa kesehatan masyarakat itu fokusnya di pencegahan ya, tindakan pencegahan penyakit, kemudian promotif seperti itu dan sesuai dengan visi misi program studi itu kan menjadi program studi yang inovatif, berwawasan global, kemudian berlandaskan nilai-nilai keislaman dan healthy tourism gitu. Jadi kami itu berpikiran bahwa DIY dan juga Sleman ini kan merupakan destinasi wisata. Nah, untuk nyangkut ke prodi itu tadi yang namanya destinasi wisata itu kan pasti resikonya banyak ya Pak Di. Iya, banyak Berbagai macam penyakit, Ah, turis pada datang datang, iya. penyebaran penyakit seperti itu. Kayak dibilang Jogja kan Indonesia mini ngono toh. Nah, iya. Ada? Jadi Betul. banyak gitu, nggih. Nah, Lanjut. kemudian terus ada juga peredaran narkoba, tidak menutup kemungkinan ada. Oh iya, jelas. Ya kan? Karena Nah, banyak yang datang ya Pak De dari luar negeri kayak gitu. Nah, yes, ya. why? Nah, itu akhirnya dengan visi itu kami melihat BNN ini kan merupakan satu lembaga yang concern terhadap itu tadi pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba gelap itu narkoba ya, itu. peredaran gelap narkoba itu. Kemudian selain itu kami juga punya beberapa list yang itu menyangkut kompetensi mahasiswa kami. Oh iya. Jadi mahasiswa kami itu ya pengennya nanti kalau lulus itu ya mereka bisa mengidentifikasi masalah, terus kemudian mereka bisa tahu oh tindakan pencegahannya seperti apa. Kalau misalnya ada penyalahgunaan narkoba, itu efeknya apa sih? Karena penyalahgunaan narkoba itu kan menjadi salah satu ya isu kesehatan masyarakat juga. ya, Iya, betul. seperti itu Pak De. Itu. Nah, di BNN ini pastinya yang namanya organisasi adalah manajemen. Ya, Jadi nanti anak-anak belajar di situ, mahasiswa kami belajar tentang manajemen, bagaimana mulai dari pencegahan supaya masyarakat ini nggak kena ya, dampaknya, kalau dari pencegahan ya kan? itu di depan teman-teman dari P2M, Nah, betul. pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Iya. kayak Terus gitu. kemudian, nah kalau sudah kena kan berarti mesti ditangani nih. Ya, masuklah di teman-teman Mana rehab? rehabilitasi. Ya, Sorry, rehabilitasi. maaf saya agak batuk ya. Nah itu di rehabilitasi. Kemudian dampak dari misalnya penggunaan narkoba itu kan juga ke perilaku seksual juga. Oh iya iya iya. Iya. Sebelum ke situ ya. Tadi selain apa gaduane BNN kuwi mau apa karo kesehatan healthy masyarakat terkait tourism. itu Ya, sehingga menjadi satu pilihan untuk betul. mahasiswanya magang di sini ya. Ya.
Liyane kuwi apa alasane, Pak? Nah, selain itu Apa mungkin pegawainya lucu-lucu kayak aku ini yo piye? Aku lucu ora sih, Bro? Hah? lucu Lucu ya? banget. Lucu ya, Mbak ya? Lucu banget, Ya. lucu banget. Selain itu, Pak De, apa namanya? Kemampuan untuk berbicara di muka umum, public speaking. Yes. Keterampilan itu kan nanti dibutuhkan ketika mereka lulus dan itu menjadi misalnya entah itu konselor, entah itu nanti dia menjadi penyuluh kesehatan, bekerja. Kenapa mereka kemarin tidak belajar sama saya ya? Nah, itu Tentang Pak De. public speaking itu. Gimana ini? Nah, Bagaimana Berarti untuk berbicara? kegiatan ke depan nih harus melibatkan Pak Ade. Iya dong, gitu loh. Kalau Harus sekiranya melibatkan Pak Ade. Ya, gitu. Untuk berlatih itu public speaking itu. Nah, dari kegiatan magang ini juga ternyata mahasiswa mendapatkan banyak input dari praktek-praktek yang sudah mereka lakukan. Iya. Ya, mereka harus memberikan edukasi ke mana namanya kelompok yang dalam tanda kutip kan termarginalkan. Yang itu mereka belum pernah menemuinya. Itu kalau boleh ditarik kesimpulan di garis itu bisa menjadi kepanjangan saka BNN ngono ya. Iya. Sekaligus kayak gitu ya nanti. Sekaligus seperti itu. Jadi mereka nanti juga punya kemampuan untuk Public speaking, mengedukasi iya, mengedukasi. di masyarakat. Nah, tadi apa yang disampaikan Mbak Ratu tadi tentang Apa, Pak De? apa ya? Sing iki lho, sing menarik sekali. Tentang HIV/AIDS. Oh iya. Oh, ki piye kuwi? Ya, Terus kondisinya piye gini Nah. ning Jogja iki? Jogja ini Ada informasi yang disampaikan itu. jadi yang HIV itu kan penularannya bisa melalui berbagai macam cara ya, beberapa cara ya. Salah satunya kalau di sini BNN berarti narkoba, tapi yang jenis suntik ya, karena dia medianya darah. Seperti itu. Kemudian ada hubungan seksual apa namanya yang berisiko dalam artian dia bergonta-ganti pasangan tapi tidak menggunakan kondom seperti itu. Kemudian kalau kondisinya di DIY dan Sleman ini itu kasusnya ya Gimana untuk naik. naik? Ya, Cenderung naik. Ya, cenderung mengalami kenaikan kalau di Sleman ini ribuan kasus ya. Saya terakhir tadi datanya lihat itu, tapi saya lupa 5.000 apa 8.000 gitu. Sleman kabupaten tertinggi Kabupaten tertinggi untuk kasus HIV. HIV Iya, dibandingkan kabupaten yang lain. dengan 4 kabupaten yang lain. Iya. Sampai menyentuh angka berapa Mbak tadi Mbak? 5.000 apa 8.000 tadi saya baca itu. 5.000 atau Ya, 8.000? sekitar itulah. Nah, dari sekian ribu itu didominasi usia berapa Mbak? Usia remaja. Oh. Di usia remaja, kemudian yang penularan melalui apa namanya sesama jenis, seks sesama jenis itu iya, juga iya, iya. ya. Dan Berarti, narkoba. Seusia-usia remaja ya, usia Iya. produktif ya. Iya, usia produktif. Oke, berarti teman-teman itu nggak jauh beda dengan apa korban penyalahguna narkoba. Iya. Rata-rata di usia produktif itu cukup tinggi. Ternyata yang kena HIV/AIDS juga cukup tinggi ya. Iya. Kalau yang dia narkoba di usia produktif, kemudian tertular itu ya. ya, jadi banyak. dengan penggunaan jarum suntik dan sebagainya itu ya. Itu Oke. Pak D. Jadi jauhi narkoba. Jauhi narkoba sekarang juga. Sekarang juga Dekati Universitas Ahmad Dahlan. Dekati Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Ye. Ya. Oke. Mbak Ratu, Ya. kalau tadi saya dapat bocoran juga dari teman-teman yang di dalam di BNN yang apa menghandle tentang mahasiswa magang. Mahasiswa yang magang di sini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terus prodi apa? Peminatannya Ning apa kuwi mau? kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi. Ini saya mau tanya iki hubungannya ning narkoba kan HIV ya. Iya. HIV/AIDS ya. Iya HIV/AIDS. Bisa disampaikan Mbak tentang kondisi HIV/AIDS di Jogja khususnya di Sleman, Mbak? Ya, jadi kalau dari data yang saya dapatkan ya Pak De ya, itu kalau di DIY itu dari 2021 itu kasusnya sekitar 5.000-an kasus. 2021. Iya, dan itu meningkat menjadi 7.000 di tahun 2024.
Oh. Nah, di antara berapa 4 kabupaten ya Pak De berarti ya? Ya, 4 ada kabupaten. Sleman, Bantul, Kulon Kulon Progo, Gunung Kidul, terus kemudian Kota Madya. Nah, ya. 4 kabupaten, 1 Iya, Kota Madya. Sleman yang paling tinggi gitu dengan Sleman paling tinggi. Sleman paling tinggi. Jumlah yang Jumlah HIV-nya. apa nek terpapar? Iya, terpapar HIV gitu. Sekitar 2000-an kasus laki-laki perempuan, tapi laki-laki paling banyak. Yang mendominasi. Ada 2000-an, iya. ada 2000-an kasus ya. Laki-laki perempuan. Laki-laki dan Kumulatif perempuan. ya? Oh, laki-laki Kumulatif. yang lebih. Tapi iya, laki-laki yang dominan ya, mendominasi. dari jumlah itu ya. Iya. Nah, dari 2000-an yang istilahnya terpapar atau yang Iya. kena HIV AIDS ya di Kabupaten Sleman itu, apakah banyak juga yang usia remaja produktif itu? Iya. Paling banyak di usia produktif. Terus kemudian penggunaan narkoba, kemudian seks dengan sesama jenis. Oh gitu ya. Iya, Itu bergonta rentang ganti usia pasangan. berapa? Yang paling banyak itu remaja. Iya, remaja 15 sampai 20. 15 15 tahun itu sudah ada. sudah ada. Iya. Aduh, mama sayangin 15 tahun teman-teman. Berarti Sudah ada yang harus terpapar HIV AIDS di Kabupaten Sleman itu ya? Iya. Berarti artinya kan harus lebih gencar lagi Harus nih gencar kita, Pak. lagi Iya. ya, terutama yang apa Tindakan tadi berkaitan pencegahannya. dengan kesehatan reproduksi itu ya. Betul, iya. Jadi Nah. lebih mempromosikan bagaimana nih caranya supaya remaja-remaja ini mulai aware atau mulai peduli tentang penularan HIV itu tadi gitu. Jadi iya. mulai lebih misalnya kegiatan edukasi Edukasi, digalakan ya. di Jelas banget ya tadi penularannya melalui hubungan seks, gonta-ganti bergonta-ganti pasangan, gonta-ganti tidak pasangan. menggunakan kondom, kemudian penggunaan narkoba suntik. Gitu ya, wis Itu jelas ijol-ijolan ngono kae ya ijol-ijolan dan gitu, sebagainya, iya. boys. Hari sekali, oke teman-teman itu tadi apa Dan ya? ini Pak De, kalau HIV itu kan ini ya berbeda dengan penyakit yang lain. Oh, piye iki? Menarik iki. Berbeda dengan penyakit yang lain. Dia berbeda HIV dengan, berbeda dengan penyakit yang lain. penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain tuh ya udah jelas misalnya flu gitu kan. Oh, Ya berarti dia misalnya kayak yang virus sedang aku iki cerita iki. yang sedang dialami, Ya. yang sedang diderita itu misalnya flu. Oh, ini sakit flu. Tapi kalau HIV itu kan dia tidak hanya fokus pada penyakitnya itu, tapi kan stigma masyarakat yang melekat pada penderita HIV itu masih tinggi. Iya, kan mesti dicap. Ya, secara gitu kan. fisik kita ora sih Mbak sakjane nek penderita Kalau HIV. secara fisik kita nggak bisa melihat itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh gitu loh. Nggak Kalau bisa. bedanya dengan penyakit lain misalnya Iya. narkoba ini kan ketok secara fisik deknen Iya. karena mesti kan jarang mandi dan lain sebagainya Iya, ngono kae. tapi kalau HIV enggak, apalagi kalau dia konsumsi ARV ya, antiretroviral terapi itu, ART itu antiretroviral terapi itu kan dia obat tapi bukan menyembuhkan HIV ya, tapi untuk memperlambat laju pertumbuhan virusnya itu, ya dia kelihatan kayak seger-seger Kayak aja. seger-seger aja Iya, gitu. kalau dia rutin itu. Tadi kembali ke tadi yang disampaikan apa iki mau HIV? Aku mau tertarik banget ya mah terus kepedot iki Apa? momolan. Stigma? Mana stigma. Iya, stigma. Ini stigma kepada penderita HIV itu masih tinggi, Pak De. Karena Gitu ya. memang dia penyakit yang biologi sosial juga. Soalnya nek Kalau kena virus ngono, kan ya biologi aja, tapi kan kalau HIV tuh cap-cap yang lainnya. Yeah. Itu akhirnya kan penderita HIV itu kalau dia udah kena stigma, yang jelas dia nggak bisa mengakses layanan kesehatan, ya kan? Kalau dia nggak bisa mengakses layanan kesehatan, ya pasti nanti dia nggak bisa mengakses misalnya antiretroviralnya, kemudian penyebaran virusnya itu makin parah dan dia sudah masuk ke tahap AIDS, seperti itu tahap akhir dari itu virus itu, dan dia mudah ditempeli oleh penyakit yang lain. Gitu. Kemudian hal-hal Just yang banget. lain, Iya. apalagi kalau HIV pada anak, ngeri ya juga lebih ya. susah. Iya. Oke teman-teman sobat BNN, lumayan toh dapat informasi tentang HIV AIDS khususnya di wilayah Kabupaten Sleman nih. Lumayan juga. Mbak Ratu, kemudian ini ya yang sekarang lagi isu terbaru ya bro ya, tentang vapor ya, tentang vapor, vape. Vape. Ya, itu sebenarnya kalau di lingkungan kampus itu banyak nggak sih itu mahasiswa yang pakai
vapor itu? Kalau secara angka saya kurang tahu pasti ya Pak De. Kurang tahu pasti. Iya. Oh, itu ada mahasiswanya itu. Bisa ditanya, bisa. Hei, berapa? berapa itu mahasiswa Amadalan? Vapor. Amadalan toh? Banyak enggak itu teman-teman? Kalau secara dilihat trennya mulai banyak yang Ya, pakai karena vape. apa ya, kita nggak bisa itu kayak pergeseran kemajuan nama ya. Apa Iya. ya dari semula yang pakai Kalau vape itu kan dia modelnya kan lucu-lucu gitu kan Pak De. Ya. Nah, dan itu kan perempuan juga kalau make vape kan masyarakat menilai ya itu Dia bukan- beda dengan rokok ya Pak De Ya, ya. Kalau daerah ngerokok. ngono ya, jadi kan ngono. orang rokok Orang kok, rokok wih, kuwi ya, nge-vape nge-vape kok, ya, wih, ngono lho. Tapi ternyata kalau vape itu kan dia kandungannya sebenarnya cairannya itu lebih berbahaya. Lebih nggak sih? berbahaya. Apalagi yang rokok-rokok listrik itu kan, itu yang itu kan Elektrik, lebih elektrik itu ya. Nah, isu sekarang yang beredar itu ada modus peredaran itu di cairan itu ya, Bro ya. Di liquidnya ya, di liquidnya itu, Mbak. Ditambahin Ya, ganja. ada. Kami kemarin beberapa teman-teman sudah melakukan razia ya. Ya di itu. Jadi yang perlu diwaspadai itu di liquidnya Di itu liquidnya itu ya. ada campuran Oh. itu ada Terus zat kalau narkotika. kayak gitu BNN apa nih Pak De? Kan Ya. mesti kalau udah tahu ada fenomena Ya, kemarin ya Seperti seperti itu kita lakukan langkah-langkah pencegahan. Terus kemarin sudah ada satu tindakan atau satu kegiatan razia di beberapa vape store gitu. Oke. Oke, itu memastikan bahwa di itu tidak Tidak ada. ada itu, Ya seperti itu lah ya langkah-langkahnya kayak gitu. Oke, menarik nih Pak De. Menarik ya, toh? Ilmu baru Nah, nih, ya, nanti isu baru nah, nih. nanti Jadi, dari pihak ya, kampus ya bisa- mulai nih Nah, menyampaikan kayak gitu. kepada mahasiswa. Eh, Oke. siapa mahasiswa apa? Universitas Ahmad Dahlan mana? Sini. Siapa sini? Siapa Mbak? Elo. Yang mana? Elo. Elo ini Elo. Sini loh. Elo. Kasih tepuk tangan buat tepuk Elo. tangan buat Elo. Ini Elo ini, welok tenan iki. Iki nek saka jenenge kita wong Jawa Elo iki. Nah. Ayo sini. Oke. Pangku sini. Sik, kok sih Ki? Wah, gua tak pangku lemu ya gue. Kursi tim. Wes. Sini. Ngene. Penting rak bocor wae. Sini. Duduk sini. Ya, kamu duduk sini. Ya. Kameramu yang itu. Oke. Terus Oke. cek. Oh. Cek. Oke. Nah, wes toh? Oke, salam sapa dulu teman-teman. Halo semuanya. Kenalkan aku Elok dari Universitas Ahmad Dahlan, Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Reproduksi. Oke, tepuk tangan. Nah, Mbak Ratu, harapannya Mbak Ratu nih setelah teman-teman mahasiswa magang di BNN Sleman itu seperti apa, Mbak? Harapannya tentunya proses magang ini bukan menjadi akhir ya Pak De. Jadi kami berharap itu sebenarnya kegiatan magang ini menjadi titik awal kita untuk menjalin kerjasama lebih lanjut lagi dengan BNN Sleman. Oke. Nah, Kalau dari kegiatan yang sudah adik-adik lakukan nih selama 30 hari mencari cinta. wis. 30 30 hari itu kan- hari mencari seblak kuwi ya, toh? Iya, nggak ada sebelahnya. Enggak ada seblaknya. 30 hari itu banyak ya yang dilakukan ya, penyuluhan, kemudian ke lapas. Jadi penyuluhannya tuh nggak hanya ke masyarakat umum yang seperti biasa dilakukan, tetapi ini kepada kelompok-kelompok inklusi, kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip termarginalkan. Kamu sudah pernah masuk lapas? Sudah, aku 3 kali, terhitung 3 kali aku Di BNN ini ya? Karena Iya. magang di BNN ini jadi Iya. punya pengalaman masuk lapas ya? punya pengalaman masuk lapas, itu di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja juga di situ. Oh, oke. Bisa ngerasa kayak itu. Terus ke tempat-tempat rehabilitasi gitu? Iya. Di ke mana? WS WS Rendra apa? WS Rendra apa?
WS itu serba. Aku lupa nama mitra. BS. BS yang di ini ya Hidayatus Salikin. Sorry. Ya Hidayatus Salikin. Kowe ganti-ganti tak kon gawe kayak jenang lho. Gitu ya. Itu ya seru ya. Seru banget. Hmm. Seru, pengalamannya juga banyak banget di BNN. Oh, oke gitu. Awalnya gimana kamu kalau mau ke BNN ngono? Piye kesanmu? Oh, kesannya Awalnya saat durunge mlebu. oh sebelum Oh, piye bayanganmu piye begitu arep ning BNN? kaku mungkin ya. Kaku. Maksudnya piye? Apa ya kayak Menyeramkan gitu. ya, menakutkan. Menakutkan. Kayaknya harus karena kan orang kayak kalau dengar BNN tuh kayak menakutkan gitu loh, stigma di masyarakat atau stereotipnya gitu kayak Ya, gitu. begitu. Tapi sebenarnya ternyata mengikuti segala program yang ada di sini ya menarik, Asik ya. menyenangkan karena banyak yang dipelajari. Personil BNN asik semua ya. Bukan lagi. Keren. Keren ya. Siapa yang paling asik? Pak D. Oh, oke. Iya. Punya pengalaman ya gitu ya, bisa dibagi. Coba sampaikan sama teman-temanmu bagaimana supaya jangan sampai menjadi korban penyalahgunaan. Iya. Dan kamu sampaikan juga begitu menariknya magang di BNN. 3, 2, 1. Ya buat teman-teman di luar sana, kita tuh nggak tahu ya, maksudnya lingkungan tuh pasti menjadi paling berpengaruh. Nggak cuma lingkungan ya, maksudnya dengan diri kita juga sendiri gitu. Cuman dari yang aku pelajari dengan kasus-kasus klien-klien yang ada di BNN Sleman itu banyak memang yang kena nafsa itu atau dia jadi pecandu ataupun dia jadi pengedar dan lain sebagainya ya karena memang lingkungan pertemanan yang mereka pilih itu agak kurang Salah ya. gitu. Iya. Salah gitu. Jadi harus pintar-pintar untuk cari teman, memilih teman di luar sana, terus harus punya prinsip sih dalam hidup tuh kayak gimana. Untuk kalau kita punya prinsip dasarnya tuh pasti kalau kita punya prinsip kayaknya agak susah orang untuk menggoyahkan kita gitu. Keren. Jadi kayak gini ya, nanti harapannya juga dia bisa memberikan peer, edukasi iya, ke masyarakat. betul. Gitu Menjadi ya. peer educator buat teman-teman di kampus. Kemudian dia juga bisa menjadi fasilitator ketika mahasiswa ini misalnya turun ke lapangan kayak KKN, gitu ya. kemudian kegiatan yang lainnya. Kamu grogi nggak kalau misalnya berbicara di depan banyak orang gitu menyampaikan edukasi kayak gitu? Awalnya tuh agak grogi, tapi kan selama 1 bulan belajar di BNN Sleman ini kan banyak diajak Mas J, Mas Wandi, penyuluhan, edukasi itu kan. Jadi mau nggak mau ya harus belajar di situ. Jadi terima kasih banyak untuk kita jadi banyak mengeksplor diri di situ. Nah, itu aja belum belajar sama saya loh, Mbak. Betul. Berarti ada magang lanjutan, Iya. nanti ada kegiatan yang belajar apa? Membuat konten, kemudian buat konten Bu. podcast. Konten. Ya, Ya. itu kan sebagai media ya. Media untuk menyampaikan ya isu-isu terkini seperti tadi kayak vapor, vape vape, gitu kan yang ada cairannya Mbak tuh Gitu baru tahu. Oh iya. Tahu ini. Yo piye Jal? gitu. Nah, Itu bisa keren nanti loh, di-share ke manfaatnya teman-teman gitu loh. Karena kan paling banyak remaja kan? Betul. Ya, usia produktif. Usia Nah, ini penting, usia Bu. sakmono kuwi. Usia produktif dan memang kebanyakan dari data di BPRSR itu di bawah 17 tahun. Nah, kamu juga ikut ke BPRS itu. Ikut kan melihat di sana banyak anak-anak kayak gitu kan. Nah, oke. Baik, sobat BNN dimanapun berada, kita sudah seru banget nih dengan staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ada Mbak Ratu Matahari tadi ya. Seperti ini tenan jenenge Ratu Matahari. Menakutkan sekali. Mbak Ratu, terakhir Mbak Ratu, sampaikan dong saran atau apalah supaya Yogyakarta tercinta khususnya Sleman itu bisa benar-benar clear, khususnya di lingkungan kampus. Ya. Kalau di lingkungan kampus ya harapannya bisa bersinergi dengan BNN terutama BNN Sleman ya.
untuk bagaimana menyuarakan bahwa kepada remaja ini jangan menggunakan narkoba, jauhi narkoba untuk masa depan yang cemerlang. Jauhi narkoba untuk masa depan yang cemerlang. Dan jangan lupa kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta gitu ya. Siap. Oke. Itu tadi obrolan kami tim Sidak Siaran Mendadak ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman dengan Mbak Ratu Matahari Dan Mbak Elo. dan Mbak Elo. Ini adalah staf pengajar dan juga mahasiswanya dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita akan ketemu lagi bersama dengan tokoh-tokoh yang lainnya di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.